Anda kembali bersama kami di Newsline Akhir Pekan. Pemirsa, seiring dengan perkembangan yang terjadi di dunia dan proses transisi ke dunia digital yang semakin agresif, salah satu promotor terbesar di Indonesia, PK Entertainment, menginisiasi gelaran Indonesia Online Fest 2020. Festival daring terbesar di Indonesia ini akan diadakan pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2020. Dalam festival ini akan menghadirkan beragam konsep acara, mulai dari bazar virtual, konser, dan jumpa fans via daring, workshop daring, talk show dengan narasumber ternama. Lebih dari 100 narasumber dari berbagai sektor akan turut meramaikan Indonesia Online Festival. Di antaranya Didit Maulana, Randy Pandugo, Yudis Ardana, Mary Riana, Joko Anwar, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Ya, seperti apa gelaran Indonesia Online Fest 2020 ini? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Skype. Bersama kami hari ini ada Mas Hari Sudarma, Marketing and Project Director of PK Entertainment, dan juga Didit Maulana. Selamat siang Mas Hari, Mas Didit, apa kabar? Selamat siang, Mbak Naila. Baik, Mbak. Apa kabar? Sehat selalu. Tentunya saya ingin ke Mas Hari terlebih dulu. Mas Hari, sebelumnya bisa dijelaskan dulu tentang Indonesia Online Fest ini seperti apa dan konsepnya nih bagaimana sih? Oke, jadi sebenarnya Indonesia Online Festival ini adalah inisiatif dari PK Entertainment dan juga mitra-mitra kami. Merupakan sebuah pengalaman daring yang akan dilangsungkan selama 3 hari pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2020 nanti. Nah, acaranya tuh akan terdiri dari bazar virtual, konser, jumpa fans, ada workshop, talk show, webinar, kelas-kelas daring yang bersifat edukatif, dan juga yang bersifat pengembangan diri dengan narasumber ternama dari pelaku industri yang tentunya kita semua juga kenal, dan semuanya akan terjadi secara daring melalui berbagai platform digital juga. Nah, tujuan kita sebenarnya untuk menciptakan sebuah ekosistem saling dukung, oleh dan untuk semua orang yang terlibat pada acara ini. Karena kita tidak hanya memberikan konten yang menghibur, tapi juga konten yang membina untuk penonton. Memberikan juga paparan yang besar bagi para pelaku bisnis untuk bisa mempromosikan baik itu jasa ataupun produknya. Memberikan juga kesempatan dan lapangan kerja, terutama bagi para pelaku event dan industri kreatif. Mas Hari, ada berapa narasumber UMKM atau para pelaku bisnis yang turut tergabung dalam event nanti? Nah, kalau untuk Indonesia Online Fest ini, sampai saat ini yang sudah tergabung dengan kita adalah ada lebih dari 100 narasumber dan pengisi acara yang semuanya merupakan pemimpin terdepan di berbagai sektor industri. Ada lebih dari 30 UKM yang sudah on board dan bergabung sama kita. Dan pastinya di acara ini kita akan melibatkan sampai saat ini sudah lebih dari 50 pelaku event atau pekerja event dalam proses perencanaan dan juga nanti untuk pelaksanaannya sih. Oke. Mas Hari, yang menarik. Mungkin saya ada bocoran sedikit nih. Oke, silakan dilanjutkan Mas Hari. Mungkin tadi sempat dari Mbak Nela juga udah sebutin, kita ada bocoran sedikit mengenai narasumber dan juga pengisi acara. Tentunya akan ada Mas Didit Maulana di sini yang kita thankful banget untuk supportnya dia. Dia akan membawakan satu sesi mengenai planning your marketing strategies during and after pandemic. Kemudian ada konten-konten kreator besar seperti Atta Halilintar, Yudis Ardana, Mary Riana, Randy Pandugo, Panji Pragiwaksono, Joko Anwar, dan masih banyak lainnya. Dan kami akan melibatkan banyak sekali vertikal dari praktisi-praktisi industri terdepan di bidangnya, seperti travel, perfilman, F&B, teknologi, musik label, konser promotor, dan juga akan ada gaming atau e-sport. Oke, jadi banyak sekali ya rangkaian acaranya di sana. Saya ingin juga ke Mas Didit, ini sebagai salah satu pembicara di bidang industri fashion, begitu melihat adanya festival yang diselenggarakan melalui media daring ini seperti apa Mas Didit? Pastinya pertama, alhamdulillah bisa diajak ikut menjadi bagian dari online festival terbesar ya di Indonesia untuk saat ini, dan senang sekali karena bisa meraih dan menjangkau banyak audiens tanpa harus kemana-mana gitu. Nanti topiknya ingin di-share sama Mas Didit Maulana apa? Ya, jadi nanti kita akan ngebahas tentang marketing strategi during and after pandemic. Intinya adalah sekarang marketnya lagi shifted atau lagi berubah. Orang lagi di rumah dan konsumsi mereka terhadap screen time itu semakin tinggi. Sehingga kita sebagai UKM mau nggak mau kita harus menguasai online.
dan apa saja trik-triknya dan apa saja tips-tipsnya agar kita tetap bisa bertahan di situasi pandemik ini dan tetap bisa kreatif begitu. Jadi nanti akan ada strategi yang akan saya bagi di session saya. Jadi agar bisa tetap kreatif dan juga produktif meskipun dari rumah. Pengen ke Mas Hari lagi, ini kan tadi sudah banyak dijelaskan mengenai konsepnya begitu ya, mengusung tema apa saja. Tapi yang menarik adalah bazar virtual. Nah ini gimana sih Mas? Kayaknya saya baru dengar pertama kali ini bazar virtual nih, nanti akan konsep atau mekanismenya seperti apa? Oke, jadi untuk bazar virtual ini sebenarnya kita buat dengan harapan juga supaya Indonesia Online Festival ini tidak hanya mendukung pelaku-pelaku event ataupun pelaku-pelaku industri kreatif, tapi juga pelaku-pelaku bisnis. Karena kami yakin di saat masa-masa pandemi seperti ini, mereka juga terdampak lumayan signifikan. Sehingga dengan acara virtual bazar ini harapannya mereka bisa memperkenalkan dan juga mempromosikan bisnis mereka, sekaligus selain itu memicu atau trigger pelaku-pelaku bisnis yang mungkin belum memulai transisi ke online supaya tergerak untuk bisa transisi lebih cepat juga. Jadi mekanismenya kurang lebih akan seperti kita akan bekerja sama dengan host tentunya, di mana host ini akan membawakan sesi virtual bazarnya secara live. Aktivitasnya beragam karena kita kan tergantung dari vertikalnya, apakah itu fashion, apakah itu beauty, ataukah itu F&B. Jadi akan dilakukan seperti showcase ataupun review beberapa produk dari bisnis-bisnis ini. Dan nanti kami akan sediakan juga QR code yang bisa di-scan oleh penonton untuk langsung mengecek halaman official dari dari bisnis-bisnis tersebut, sehingga bisa mendapatkan exposure dan juga harapan kami mungkin bisa mendapatkan transaksi juga sih dari acara ini. Baik, pengen ke Mas Didit lagi, kiat-kiat bagi para pelaku industri fashion nih Mas Didit agar kemudian pandemi seperti ini jangan menghalangi kreativitas, bisa tetap produktif, seperti apa? Oke, pertama adalah jangan panik, karena kalau kita panik kita tidak bisa berpikir secara kreatif, dan kemudian ini adalah saatnya kita memberikan promosi terhadap stok barang yang kita punya agar kita masih tetap ada cash income gitu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan antara produk kita dengan apa yang dibutuhkan sekarang. Seperti sekarang kita lihat banyak sekali brand fashion yang memproduksi masker, kemudian memproduksi tas untuk menyimpan berbagai macam vitamin dan segala macam gitu. Jadi bagaimana kita bisa agile dan lincah melihat keadaan seperti ini, tetap ada opportunity yang bisa kita kreatifkan di tengah pandemik ini. Baik, Mas Hari, jadi Indonesia Online Festival ini digelar bukan hanya terkait dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 saja, tetapi juga melihat transisi dunia digital ke depan yang semakin agresif. Merencanakan untuk membuat sebuah event seperti ini adalah pastinya karena pandemi COVID-19 ini. Karena kan perusahaan kami bergerak di bidang konser dan juga event atau industri kreatif, dan memang merupakan salah satu industri yang mungkin dampaknya paling besar dan paling signifikan gitu. Tentunya tadi Mas Didit juga atau mungkin nanti Mas Didit juga bisa memberikan masukan atau insight mungkin dari kacamata yang berbeda. Namun dari sini sebenarnya kami udah melakukan riset juga dari data yang kami dapat, ternyata lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu aktif menggunakan internet setiap hari, dan mereka menghabiskan waktu lebih dari 8 jam. Setengahnya dipakai untuk mendengarkan musik atau menonton video, baik itu video yang sifatnya streaming ataupun on demand. Nah dari sini kami tuh berpikir bahwa dengan adanya pandemi ini, tanpa pandemi saja transisi ke dunia digital itu sudah agresif, apalagi dengan pandemi ini. Pastinya transisi yang terjadi ini nantinya tidak akan temporer, pasti akan ada efek-efek dari new normal yang seringkali disebutkan itu yang akhirnya meninggalkan perubahan yang sifatnya permanen. Jadi kami harap dengan diadakannya Indonesia Online Festival ini, kami juga membuka sebuah platform atau sebuah wadah untuk nantinya di new normal ke depan ada platform yang bisa saling dukung, baik itu untuk industri kreatif, pelaku event ataupun pelaku bisnis. Terakhir Mas Hari, sedikit saja bagi mereka yang ingin bergabung pada event yang diselenggarakan 15 hingga 17 Mei nanti seperti apa? Singkat saja. Oke, Indonesia Online Fest ini akan dilangsungkan di hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 Mei 2020 nanti, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dengan berbagai macam sesi. Satu sesi akan terdiri kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian untuk mengakses registrasi ataupun informasi mengenai tiket, bisa langsung pergi ke
www.indonesiaonlinefest.com. Baik, terima kasih Mas Hari Sudarma dan juga Mas Didit Maulana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline Akhir Pekan.